inilah 4 macam jenis pernikahan pada zaman jahiliyah. Sebagaimana yang kita ketahui ketika kita berbicara tentang zaman jahiliyah, itu adalah masa di mana sebelum diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada masa itu disebut zaman jahiliyah. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, paling tidak pada masa itu ada 4 macam jenis pernikahan, yang mana nanti 3 diantaranya itu dihapus setelah diutusnya Rasulullah, yang satu disempurnakan secara kaifiyahnya, disempurnakan secara tata caranya, yang nanti sampai kita ketahui sampai masa dimana kita hidup hari ini. Yang pertama, jenis pernikahan yang pertama pada masa jahiliyah yaitu pernikahan al-wiladah. Pernikahan al-wiladah itu adalah pernikahan yang sebagaimana kita ketahui, ya, yang berlangsung sampai di mana kita hidup hari ini. Dan inilah pernikahan yang diakui secara syariat, nasabnya diakui, ya, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yaitu seorang laki-laki yang mana ketika dia sudah mulai merasa memiliki kecocokan kepada seorang wanita, maka dia akan mendatangi walinya, kemudian si laki-laki ini akan menetapkan mahar bagi si wanita yang akan dinikahinya. Maka terjadilah prosesi pernikahan sebagaimana yang diakui di dalam Islam dan sebagaimana yang kita pahami sampai hari ini. Itulah pernikahan al-wiladah. Kemudian ada pernikahan yang secara prakteknya yaitu seorang suami yang dia itu memerintahkan istrinya, ya, untuk berhubungan dengan seorang laki-laki yang mana laki-laki tersebut pada masa itu memiliki kelebihan. Baik dia itu mungkin seorang tokoh, pemimpin, dia mungkin orang yang cerdas, dia mungkin orang yang pandai di dalam berdagang dan lain sebagainya. Intinya si laki-laki ini, si suami ini akan memerintahkan istrinya untuk berhubungan dengan si laki-laki yang dia anggap memiliki kelebihan dari dirinya. Agar apa? Agar dia itu memiliki keturunan dari bibit yang unggul, istilahnya seperti itu. Maka setelah si istrinya ini tinggal bersama laki-laki yang dia anggap unggul tadi itu, ketika sudah hamil dia pulang, bagaimana nasibnya? Ya kalau seandainya si suami ini masih memiliki hasrat kepada istrinya, maka dia akan digauli lagi oleh suaminya yang asli gitu kan. Tapi ketika sudah tidak berhasrat, ya namanya laki-laki kan ada kecemburuan yang begitu besar, kalau sudah nggak berhasrat ya nggak digauli lagi. Kenapa? Karena inti yang ditujukan kepada si laki-laki atau si suami ini intinya adalah dia ingin memiliki keturunan bibit dari bibit unggul dari benih yang dia anggap unggul juga, seperti itu. Itulah pernikahan al-istibdad. Kemudian yang ketiga yaitu pernikahan al-roh. Apa itu pernikahan al-roh? Pernikahan al-roh itu sekelompok laki-laki yang jumlahnya tidak lebih dari 10, dia mendatangi seorang wanita, ya, dia secara bergiliran dia menggauli si wanita sampai wanita ini hamil, kemudian dia melahirkan. Maka ketika sudah lahir seorang anak, dikumpulkanlah laki-laki yang tadi itu, semuanya dikumpulkan. Kemudian dikatakan oleh si wanita, "Hai fulan, anak ini adalah anak kamu." Ketika sudah ditetapkan seperti itu, maka si laki-laki tidak punya hak atau dia tidak bisa untuk mengelaknya. Itulah pernikahan al-roh. Dan yang macam keempat adalah pernikahan al-royah, yaitu seorang wanita yang dia itu menaruh di depan rumahnya itu semacam istilahnya itu bendera gitu kan. Bendera yang dipasang di depan rumahnya yang menandakan bahwa siapapun laki-laki yang mau gitu kan, dia boleh masuk, boleh berhubungan dengan wanita itu
berapapun itu jumlahnya, gitu kan. Ya kalau hari ini mungkin iya sebagaimana yang kalian ketahui itu disebutnya adalah ya tepat, gitu kan. Jadi berapapun jumlah laki-lakinya dia akan masuk ke dalam rumah si wanita itu, kemudian mereka berhubungan, kemudian hamillah wanita ini, kemudian lahirlah seorang anak. Ketika sudah lahir seorang anak, maka si wanita akan memanggil seorang qaif. Apa itu qaif? Qaif itu adalah seseorang yang dia itu bisa meninjau. Jadi meninjau si anak ini itu anaknya siapa. Dari sekian banyak laki-laki tadi itu bisa dilihat dari apanya? Bisa dari kakinya, bisa dari hidungnya, bisa dari matanya, sesuai dengan tinjauan si qaif itu, ya kan. Maka setelah si qaif itu melihat, oh ternyata kaki si anak ini mirip kaki si fulan, maka si anak ini adalah anak si fulan. Itulah 4 macam jenis pernikahan pada zaman jahiliyah dahulu, yang mana 3 diantaranya itu setelah diutusnya Rasulullah SAW itu dihapus. Jadi nasab atau anak yang terlahir dari 3 macam jenis pernikahan tadi itu sudah tidak dianggap, ya. Tinggal sisa 1, yaitu pernikahan al-wiladah yang sebagaimana kita pahami sampai hari ini, yang jika lahir seorang anak maka anak ini dinasabkan kepada bapaknya. Sayang, kalau seumpamanya baru saja paham tentang pernikahan yang syar'i, apakah harus mengulang pernikahan sebelumnya? Kita jawab di video selanjutnya.